Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera. Pada pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan karena hanya dekat dengan Tuhan. Disitulah kita merasakan ketenangan yang sejati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
ini kami mau menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu menyertai setiap kami umat-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau jauh daripada Engkau. Bahwa kami terus melekat dengan Engkau. Karena hanya dekat Engkaulah kami tenang. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami umat Tuhan. Kami mau datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami mau mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh kami. Kami mau menikmati Tuhan melalui ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Biarlah Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Memberi kami kebebasan, memberi kami kelepasan, memberi kami sukacita untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah jauh dari kita. Bahkan ketika kita lemah, Dia datang untuk menguatkan kita. Ketika kita jatuh, Dia datang untuk mengangkat kita. Dan ketika kita sakit, Dialah Allah yang menyembuhkan kita. Haleluya. Ketika aku lemah, Dia datang. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku puji Kau.
sesuatu Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Dia yang menyucikan dosa kita, Dia yang menyembuhkan sakit kita. Dialah anak Allah yang sudah mengatur masa depan kita. Anak Allah, Yesus namanya. Tebus dosa
Shalom, selamat datang di GPDI COTW Temanggung. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami untuk mengikuti panggilan Tuhan dan menggenapi firman-Nya. Beberapa informasi akan kami sampaikan untuk Anda bersama saya, Esther Riwu. Inilah sekilas info COTW News. Berita pertama, pada tanggal 2 Mei 2020, Seksi Sosial telah melakukan kunjungan ke rumah-rumah penerima bantuan. Sejak diliburkan karena himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, tetapi santunan untuk bulan April dan Mei tetap disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Demikian juga dengan panitia event COTW telah membagikan donasi event berupa sembako untuk jemaat yang membutuhkan. Penyaluran sembako ini dibantu oleh koordinator masing-masing rayon. Mari kita memberkati sesama kita, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Reporter kami akan menyampaikan laporan pandangan mata terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepekan ke depan. Silakan laporannya. Shalom pemirsa, saya akan melaporkan beberapa pengumuman untuk sepekan ini. Anda dapat mengikuti ibadah melalui streaming YouTube GPDI COTW Temanggung. Ibadah minggu pagi ditayangkan jam 6 pagi. Ibadah minggu sore ditayangkan jam 6 sore. Ibadah Pelnap ditayangkan hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ibadah pendalaman Alkitab ditayangkan hari Rabu jam 6 sore. Biston pagi hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Pengumuman selanjutnya, bagi yang ingin mengikuti baptisan air, Anda dapat mendaftarkan diri ke sekretariat atau Ibu Anika Arisantoso. Pelaksanaan baptisan air menunggu keputusan pemerintah mengenai status social distancing. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi mengenai pokok doa bulan Mei 2020, Anda dapat melihat di aplikasi COTW Family yang dapat diunduh di Google Play. Mari kita bersama-sama mendoakan agar bangsa kita mengalami kasih Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ivana melaporkan dari rumah, kembali ke studio. Demikian sekilas info kegiatan gereja dalam sepekan. Saya, Esther Riwu, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekilas info akan kembali pada minggu kedua di bulan yang akan datang. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Seperti uang dengan dua sisi, nilainya sama dan saling meneguhkan. Tetap semangat merenungkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Apapun yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang abadi. Semua bisa datang dan pergi satu ketika. Tetapi hanya satu yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah tinggalkan, yaitu kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Yesus tetap abadi bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Penjaga kami tidak akan pernah terlelap. Engkau yang selalu menjagai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi Tuhan Yesus kesembuhan bagi kami yang sakit Tuhan. Biarlah kehidupan kami Engkau selalu perbarui melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar akan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siap mendengar kebenaran firman Allah. Kita siap untuk menyimak. Karena banyak orang bisa mendengar, tetapi rupanya enggak banyak yang suka menyimak. Saya hanya ingat dulu ketika masih kecil, mungkin zaman sekarang agak jarang orang tua mengatakan simak, ya. Simak itu mungkin lebih tepat kalau kayak bahasa Inggris itu listening, ya. Mendengar baik-baik. Karena beda antara hearing dan listening, antara mendengar dan menyimak. Orang bisa mendengar, sama seperti ya sementara kami di sini, ya kami bisa mendengar suara-suara yang lain. Tetapi saya tidak memperhatikan suara-suara itu. Begitu juga saudara mungkin sambil ada di tengah keramaian, saudara bisa mendengar banyak suara. Tetapi saudara menyimak firman Allah. Nah, jadi kita bisa melihat rupanya ada perbedaan. Dan kabar baiknya sebagaimana minggu lalu kita sudah pelajari. Orang yang menyimak, mendengarkan sungguh-sungguh. Nggak ada yang kebetulan. Di dalam Alkitab dituliskan orang yang menyimak di dalam perjanjian lama mendengarkan sungguh-sungguh selalu dituliskan dengan kata syamah. Ya, bahasa Ibraninya mendengarkan itu syamah, sungguh-sungguh juga menggunakan kata syamah. Minggu lalu kita sudah belajar orang yang mau menyimak firman Allah mengatakan ada hubungannya dengan kesembuhan. Karena ketika mendengar firman Allah, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi rupanya ketika engkau mau mendengar, engkau dengar firman Tuhan, engkau simpan dalam hati, engkau izinkan pikiranmu setuju. Maka firman itu bekerja, bahkan akan memulihkan segala sesuatu. Kemudian ketika kita mendengar, menyimak firman Allah mengatakan, engkau akan mengalami bukan hanya sekedar engkau, tapi sampai keturunanmu, anak cucumu mengalami apa? As the days of heaven upon the earth. Artinya, engkau akan mengalami hari-hari sorga di muka bumi. Tadi pemimpin pujian mengatakan, walaupun tadi ada sebuah lagu lama, walaupun kita sedang menghadapi gelombang, ya, ku tahu siapa yang pimpin siap hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan. Jadi kita menghadapi gelombang, kita menghadapi fakta, tapi seorang yang menyimak firman Allah, menyimak suara dari sorga, maka dia akan mengalami the days of heaven, akan mengalami hari-hari sorga di muka bumi. Sama seperti saudara menyaksikan streaming ini, saudara tidak bisa lihat frekuensinya, tapi saudara menghadirkan keberadaan saya di HP atau televisi saudara. Itu teknologi manusia. Ingat, Allah lebih daripada teknologi manusia. Ketika engkau menyimak, engkau buka hatimu, buka pikiranmu, buka hidupmu untuk firman. Kalau teknologi manusia saja bisa mengirimkan gambar, bisa mengirimkan suara, bahkan bisa mengirimkan uang. Ya, kalau HP sudah diaktifkan, kemudian ya saudara mungkin punya M-Banking atau apa, ya, berkat bisa dikirimkan lewat dunia maya. Nah, apalagi Tuhan ketika engkau benar-benar
aktifkan rohmu, engkau akan mengalami the days of heaven upon the earth. Duniamu sedang menghadapi fakta, tapi engkau akan mengalami hari-hari kerajaan, hari-hari sorga. Kemudian yang ketiga kita belajar, ketika engkau benar-benar menyimak firman Allah, engkau punya mentalmu adalah engkau aman sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Engkau yakin, engkau punya mental penyediaan. Karena apa? Engkau memang masih di dalam dunia, tetapi engkau sadar Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saudara ingat satu raja yang de jure dia sudah jadi raja, tapi de factonya, faktanya belum. Raja Daud. Firman Allah mengatakan Daud ketika dia sudah diangkat jadi raja, tapi dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Yang mengikuti Daud berapa orang? Dari 400 jadi 600 bersama istri dan anak-anak. Berarti ada 2000 orang mengikuti Daud. Dan ingat, Daud diikuti 2000 orang, dia punya pasukan 2000 orang bersama keluarga mereka itu. Dia harus kasih makan, dia bertanggung jawab. Dan bukan hanya 1-2 tahun. Saya bisa katakan sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun. Dari mana Daud terima penyediaan untuk memberi makan 2000 orang. Sedangkan dia adalah seorang pelarian. Dikejar-kejar Raja Saul. Tapi saya hanya yakin Daud punya mental penyediaan Allah. Buktinya apa? Dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah masa yang sukar, saya tahu saudara punya tanggung jawab. Saudara mulai berpikir, gimana saya kasih makan semua orang di balik bayang saya. Tapi ketika engkau mendengar sungguh-sungguh, menyimak firman Allah, engkau akan mengalami benar-benar ada mental Allah adalah Allah yang menyediakan. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Daud adalah Allah yang memberkati saya. Mental penyediaan. Dan yang keempat kita belajar, ketika engkau menyimak semua berkat dan elemen berkat utuh itu ada pada kita. Ulangan 28 ayat 1 sampai 15. Lengkap, utuh. Bahkan berkat-berkat itu sudah tiba-tiba saya ingat Ulangan 28, coba lihat ayat yang ketiga. Ulangan 28 ayat, yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Ayat ini mengatakan akan datang kepadamu. Coba bisa diubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris, mengatakan bukan datang kepadamu. All these blessings shall come unto thee and overtake thee. Akan datang kepadamu dan menyalip engkau. Overtake jadi dia menyalip engkau, artinya begini, dia sudah ada di depanmu. Gak ada yang kebetulan kalau tadi Ibu Esther, ya reporter dari Sekilas Info, ya dia sempat sampaikan, jangan takut, segala berkat ini akan overtake. Mungkin saudara mulai berpikir, oke, sekarang sih Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan tolong. Tapi gimana masa depan saya? Gimana yang di depan saya? Anak-anak yang bersekolah, saudara mulai berpikir, gimana masa depan saya? All this blessing will overtake you. Akan menyalip engkau. Dan kabar baiknya, ayat ini tidak berkata gini, menyalip engkau dan meninggalkan engkau. Kadangkala kayak mungkin bis-bis tertentu, bis-bis banter. Sumber Kencono. Ya sekarang sudah gak ada Sumber Kencono. Disalib tinggal lungo. Bukan itu. Segala berkat ini akan menyalip engkau. Artinya gini, sudah tersedia di hadapanmu. Bapak Ibu rumah tangga, ingat, ketika engkau menyimak sungguh-sungguh, segala berkat ini sudah overtake, sudah menyalip engkau, tersedia di depanmu. Dan yang terakhir, ketika kita menyimak firman Allah, sungguh-sungguh mendengar firman Allah, suratan Yesaya mengatakan, Allah yang akan berpegang
Allah tetap setia berpegang pada janjinya. Jadi kita lihat, bukan kita yang memegang janji Allah, tapi Allah sendiri berkata, aku akan setia pegang janjiku kepada engkau yang menyimak firmanku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau bisa berkata, Tuhan, saya aman di dalam damai sejahtera-Mu. Kita akan bicara tentang hidup dipimpin oleh damai sejahtera. Kita awali dengan 2 Tesalonika 3 ayat 16. Ini adalah isi hati Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Perhatikan, atau kita membacanya bersama-sama, ya, kita membacanya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti lewat streaming, setiap kita, seluruh pelayan-pelayan, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3, mulai. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Allah mengatakan Tuhan sumber damai sejahtera. Tuhan adalah damai sejahtera itu. Di dalam perjanjian baru memang ditulis dengan Irene, ya. Tetapi damai sejahtera itu, ya, memang punya pengertian. Dia adalah damai sejahtera. Tetapi ketika Tuhan juga mengatakan, damai sejahtera telah datang padamu. Coba kita lihat Injil Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat 27. Satu ayat yang lazim sekali. Yohanes 14 ayat 27. Karena kita sedang berbicara tentang pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes. Ya, Yohanes 14 ayat 27. Rasul Yohanes menuliskan begini, ya. Ini adalah kata-kata Yesus yang dikutip oleh Rasul Yohanes. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kita bisa melihat Allah damai sejahtera itu sudah tinggalkan damai sejahteranya. Dan beda dengan damai sejahtera di dalam dunia. Ada sebuah lagu lama kan mengatakan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Damai yang Dia berikan. Tetapi saya yakin ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Dia nggak berkata di dalam bahasa Yunani. Memang perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Tetapi Yesus dia berbicara bahasa murid-muridnya. Bahasa ibu dari murid-muridnya, Aramaik. Dia bukan berkata Irene, tapi dia berkata Shalom. Shalomku aku berikan kepadamu. Shalomku aku tinggalkan. Dan tadi 2 Tesalonika, damai sejahteranya itu terus menerus dan di dalam segala hal. Saudara bisa melihat firman Allah sudah bukan menjanjikan. Firman Allah sudah memperkatakan. Damai sejahtera yang Yesus berikan itu shalom. Dan shalom itu bukan hanya sekedar, oh ya kalau engkau ada di dalam ibadah ini saja. Tidak. Terus menerus. Konstan. Ya, terus menerus. Dan di dalam segala hal. Tadi 2 Tesalonika kan mengatakan di dalam segala hal. Damai sejahtera itu bukan hanya, berapa banyak kali orang mulai berpikir damai sejahtera itu hanya masalah hati. Tidak. Tidak hanya sekedar elemen hati, tapi di dalam segala hal. Ada di antara saudara mungkin mulai punya tanggung jawab. Saudara mulai pusing juga. Gimana saya mengatur, saya menjadwal ulang. Beberapa waktu lalu saya sempat lewat di satu tempat. Kemudian ada di kampung itu ditulis begini. Pokoknya tukang tagihan, ya,
tukang nagih utang dilarang masuk, iki urusan nyowo. Kalau saudara, saudara mungkin bukan yang punya piutang itu, tapi karena saudara pekerjaannya saudara adalah di BPR. Kemudian saudara punya nasabah. Nasabah saudara sudah ngutang kepada lembaga keuangan di mana saudara bekerja. Kemudian tanggung jawab saudara adalah untuk pergi nariin utang. Benar nggak? Ke nasabah. Saya tahu mungkin ada di antara saudara-saudara lagi pusing. Setiap kali orang ditagih utang, bahkan jangankan sampai ke rumahnya, di depan kampungnya saja sudah di tukang tagih utang nggak boleh masuk. Saya nggak bilang saudara adalah debt collector, tapi karena pekerjaan, saudara adalah mungkin marketingnya, tapi saudara juga harus menagih semua cicilan yang harus dibayar. Dan saudara mulai pusing dengan semuanya itu. Saya hanya mau sampaikan, damai sejahtera Allah dalam segala hal memenuhi hati dan pikiranmu. Tetapi juga dalam segala hal akan memenuhi hati dan pikiran semua yang debitor-debitor itu. Yang punya utang kepada lembaga keuangan di mana saudara bekerja. Karena bagaimanapun saudara mungkin dikejar oleh target. Saudara harus kumpulkan. Itu bukan uang saudara, tapi itu tanggung jawab saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan, izinkan damai sejahtera Allah, shalomnya Allah, itu datang atas hidupmu. Dan kabar baiknya, shalomnya Allah ini, shalom itu juga ditulis dan seringkali saya ucapkan di akhir kebaktian. Coba kita lihat Bilangan 6 ayat 26. Bilangan 6 ayat 26, kita sering baca, kita sering dengar ayat ini. Di dalam perkataan saya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi ketika Musa disuruh Tuhan untuk memberkati umat, salah satu kalimat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Hari ini saya hanya mau sampaikan, ketika engkau berjumpa dengan firman Allah, engkau bukan hanya berjumpa dengan wajah saya. Lebih daripada itu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan tersenyum kepadamu dan memberi engkau shalom. Dan damai sejahtera ini bukan hanya sekedar, sekali lagi, hanya masalah hati. Coba kita lihat Mazmur 35 ayat 27. Kata yang sama, kata shalom saudara bisa temukan di sana. Mazmur 35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Perhatikan ini. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, dia menginginkan shalom hambanya. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Jadi saudara bisa melihat, Tuhan yang besar, Tuhan ingin engkau selamat. Di tengah masa yang sukar, sesuai dengan tanggung jawabmu. Engkau orang-orang yang bergerak di bidang mungkin keuangan. Engkau sedang berpikir, waduh sekarang situasinya sedang menurun. Engkau punya target, engkau punya sesuatu yang harus engkau selesaikan. Memang bukan bicara tentang ketamakan dirimu, tetapi itu bicara tentang tanggung jawab pekerjaanmu. Tapi saya hanya mau sampaikan, Tuhan itu besar dan Tuhan menginginkan keselamatan. Tuhan menginginkan shalom dari hamba-hambanya. Dan kalau engkau mendengar firman Allah ini, engkau adalah hambanya. Dan menarik sekali kalau di dalam bahasa Indonesia keselamatan. Coba kita lihat, bisa diubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Saudara bukan menemukan keselamatan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan let the Lord be magnified. Biarlah Tuhan dimuliakan, which had pleasure in the prosperity of his servant. Tuhan dimuliakan adalah Tuhan yang pleasure, Tuhan yang senang
kemakmuran dari hamba-hambanya. Jadi Tuhan ingin juga engkau menikmati kelimpahan, prosperity. Kadangkala soal prosperity itu dihubungkan dengan Imlek, tahun baru Cina. Sehingga sampai kepada burger saja ada prosperity burger. Pak, Imlek sudah berlalu. Tapi saya hanya mau sampaikan, kabar baiknya Imlek boleh berlalu. Ya, dan engkau sedang jalani tahun yang baru ini. Firman Allah mengatakan, biarlah Tuhan yang tetap dimuliakan dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin prosperity. Tuhan senang dengan kelimpahan. Tuhan senang dengan shalom-Mu. Tuhan senang ketika engkau menikmati seluruh kelimpahannya. Tadi di awal saya sudah singgung tentang Raja Daud. Sementara Daud masih jadi pelarian, dia bertanggung jawab dengan 2.000 orang yang mengikut dia. Apakah Raja Daud keleleran? Apakah Raja Daud dia menjadi pemimpin pengemis? Ya, dia nggak pernah menjadi pemimpin pengemis dan peminta-minta, atau pemimpin perampok dan preman. Tidak. Kenapa? Kelimpahan Tuhan tetap tersedia buat Daud. Ingat, Daud dia tidak menarik pajak dari rakyat. Karena dia secara de facto Raja Saul masih jadi raja. Dia tidak mendapatkan penghasilan dari mana-mana. Dia tidak bisa menanam gandum. Dia tidak bisa bertani. Dia tidak bisa bercocok tanam. Karena mereka pelarian, dikejar-kejar. Tapi ingat, Tuhan yang besar adalah Tuhan yang perhatikan Daud. Dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang mau memberikan shalom kepada setiap kita yang mau mendengar firman. Bahkan bukan hanya sekedar prosperity. Coba kita lihat Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Satu ayat yang pernah beberapa waktu lalu saya singgung. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3 mulai. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Bisa diubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Sekali lagi, saudara menemukan bukan damai sejahtera. Thou will keep him in perfect peace. Damai yang sempurna. Whose mind is stayed on thee. Yang hatinya teguh. Because he trusted in thee. Karena dia percaya. Seperti Daud, dia sangat percaya kepada Allah yang sudah memanggil. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang sudah memanggil hidupmu adalah Allah yang setia. Saya lupa siapa yang sampaikan di renungan pagi. Beberapa, kalau saya tidak salah, hari Jumat kemarin. Ya, hari Jumat yang kemarin, saudara bisa searching saja di YouTube kami. Allah yang memanggil hidupmu adalah Allah yang setia. Dia bukan hanya memanggil kemudian dia berpikir, oke, kamu sudah jadi pengikutku, kamu harus mengabdi kepadaku. Enggak, Allah yang memanggil hidupmu adalah Allah yang setia. Dia ingin jaga hidupmu di dalam perfect peace ketika engkau percaya. Dia tahu juga semua kebutuhan rohanimu. Dia tahu juga semua masalah keamanan yang engkau sedang pikirkan. Tapi dia tahu juga tanggung jawab jasmanimu. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya damai sejahtera itu terus menerus dan di dalam segala hal. Baik, sekarang sesudah sudah tahu tentang damai sejahtera yang Allah inginkan engkau terima. Sekarang kita melihat kenapa sampai Rasul Yohanes dia mengalaminya. Damai sejahtera ini.
Rasul Yohanes selama dia mengikut Yesus, selama Yesus ada di muka bumi, kemudian dia mulai mengajar dan melayani, tidak banyak tertulis Rasul Yohanes punya komentar ini, komentar itu. Tapi Rasul Yohanes, Yohanes yang juga saudaranya adalah Yakobus, dua-duanya disebut anak Zebedeus, disebut juga Boanerges, anak guru. Kalau orang Jawa katakan meneng-meneng gelendem. Karena Rasul Yohanes itu kelihatannya dia diam-diam seperti itu, tapi coba lihat Lukas 9 ayat 54 kalau saya tidak salah. Lukas 9 ayat 54. Ya benar. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes. Ingat anak-anak Zebedeus itu. Melihat hal itu. Melihatnya apa? Ketika Yesus mau melintasi Samaria. Tapi nggak boleh lockdown. Yesus Samaria lockdown. Engkau nggak boleh lewat. Ngeyel tak smackdown. Mungkin orang Samaria ngomong begitu. Ya. Saudara tahu, ini Yohanes, mereka langsung berkata gini, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Bayangkan, ini belum penuh Roh Kudus, tapi tahu-tahu dia udah marah sampai berkata, Tuhan, kami bisa turunkan api dari langit. Yang di lockdown yang menolak engkau. Biar bukan hanya di smackdown. Di burn down. Dibakar habis saja. Saudara lihat. Ini loh Yohanes. Kelihatannya orang halus. Tapi giliran sudah marah. Bisa turunkan api dari langit. Mungkin ada di antara saudara kelihatannya halus-halus begitu. Tapi begitu udah marah. Sekali ngomong, api turun dari langit menghadirkan neraka. Atau mungkin temperamen kita seperti itu. Yohanes. Jadi saudara bisa melihat, ini latar belakangnya Yohanes. Itu sebabnya kenapa dia disebut Boanerges. Artinya anak-anak guru. Dulu di sini ada pengerja namanya Boanerges, anak guru. Ya, masih seangkatan sama Ibu Esther Ibu tadi. Ya, Boanerges, benar-benar anak guru. Ya, bahasanya benar-benar kayak bisa menurunkan api dari langit. Ya. Mungkin itu temperamen kita. Tetapi saya senang sekali di dalam pengiringannya Yohanes selalu izinkan damai sejahtera di depannya. Coba kita lihat apa yang disebut damai sejahtera ada di depannya. Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat 23 berulang kali saya pernah singgung ayat ini. Ada dua ayat, minimal ada dua ayat menuliskan ini. Seorang di antara murid Yesus, perhatikan, yaitu murid yang dikasihinya. Untuk pertama kali, karena di dalam Injil Yohanes ada 5 kali Yohanes tidak pernah menyebut dirinya dengan nama. Aku Yohanes, tidak. Tapi selalu ditulis murid. Seorang murid. Dia nggak pernah ngaku-ngaku dirinya di dalam Injilnya. Dia selalu mengaku, saya seorang murid. Bapak Ibu, biarlah kita juga adalah seorang muridnya Tuhan. Murid berartinya ikut aturan dari guru. Tetapi menarik sekali, di ayat ini untuk pertama kalinya Yohanes berkata, aku murid yang dikasihinya. Begitu pedenya dia berkata, aku murid yang sangat dikasihi. Kenapa? Karena dia suka bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Bahasa Indonesia mengatakan bersandar dekat kepadanya. bisa diubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Karena sebetulnya bukan hanya bersandar di dekatnya. Ya. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. Sekarang murid yang suka
bersandar di dada Yesus, yaitu satu murid yang sangat dikasihi. Jadi Rasul Yohanes itu adalah seorang yang suka bersandar di dada. Mungkin bagi sebagian orang mungkin dianggap ini temperamennya lebih banyak melankolisnya memang. Dan mungkin buat sebagian orang berkata, wah orang kayak gini agak diragukan kelaki-lakiannya. Saya bukan membolehkan, tetapi saya hanya mau sampaikan, nggak ada yang pernah salah kalau Tuhan ciptakan engkau seperti itu. Karena Yohanes pun anak Zebedeus ini, dia suka bersandar di dadanya Yesus. Coba lihat di dalam Injil Yohanes 21 ayat 20. Untuk kedua kali juga ditulis bersandar di Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Jadi kembali lagi, murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Bisa diubah dalam terjemahan bahasa Inggris lagi. Saudara akan bisa menemukan. Ya, then Peter turning about seeth the disciple whom Jesus loved following, which also lean on his breast. Kalau tadi basem itu ribaan. Tetapi kalau sekarang ditulis lean on his breast, bersandar di dada Yesus at supper, ketika sedang makan malam, perjamuan terakhir. Murid ini bersandar. Jadi kita bisa melihat murid ini Yohanes, dia adalah orang yang dia nggak punya kemampuan yang luar biasa sama seperti Petrus. Atau dia mungkin seperti Nathanael yang seorang patriotis sejati. Tapi yang dia kerjakan adalah dia izinkan, Tuhan, saya hanya bersandar kepada kasih karunia-Mu. Dan ingat, kasih karunia bukan bicara tentang sifat. Kasih karunia adalah satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Ketika engkau suka bersandar kepada kasih karunia, engkau sedang hidup dipimpin oleh damai sejahtera. Kan Yesus berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Dan inilah yang dialami oleh Yohanes. Selama pengiringannya, tidak heran Yohanes sampai dia bukan soal dia terlalu percaya diri. Tapi 5 kali di dalam Injilnya dia menuliskan bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Tadi sudah pertama ya, Yohanes 13 ayat 23. Coba kita lihat yang kedua, Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19 ayat 26 menulis, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Jadi murid yang dikasihi. Yohanes menggelari dirinya adalah murid yang dikasihi. Kemudian yang ketiga, Yohanes 20 ayat yang ketiga, 2. Yohanes 20 ayat yang kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Ketika kebangkitannya, Petrus bersama murid. Yohanes gak pernah berkata Petrus dan Yohanes. Tapi murid yang dikasihi Yesus. Yang keempat, Yohanes 21 ayat 7. Yohanes 21 maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika mereka sedang menjala ikan. Murid yang dikasihi. Dan yang terakhir tadi, Yohanes 21 ayat 20.
5 kali Rasul Yohanes bukan sok berani, tapi dia menggelari diri, aku adalah pribadi yang dikasihi. Saya bukan bicara tentang kita sedang membanggakan diri, tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau tinggal di dalam Yesus, engkau dengar firman-Nya, engkau suka untuk menyimak baik-baik, engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Engkau aman di dalam kasih-Nya. Dunia boleh bergoncang, semua di dalam dunia boleh bergoncang, tapi engkau aman di dalam kasih-Nya yang tidak akan beranjak, kasih-Nya yang tidak akan bergoncang. Sama seperti Yohanes, dia begitu aman di dalam kasih Allah. Secara fisik dia bukan seorang yang penuh otot, enggak. Dia postur tubuhnya biasa-biasa saja. Tapi dia adalah seorang yang dia aman, dia dipimpin, dia yakin saya senang bersandar kepada kasih karunia Allah. Itu sebabnya saya aman dipimpin oleh damai sejahtera Allah. Baik, sekarang saya akan buktikan bahwa dia aman di dalam damai sejahtera. Dan pembuktiannya baru terjadi ketika ada masalah. Saudara perlu tahu, seorang yang aman di dalam damai sejahtera baru akan terbukti ketika sedang ada persoalan, ada tekanan, ada masalah. Ketika semuanya baik-baik saja, maka semua orang akan, ya saya aman di dalam Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Ya, lagu lama kan mengatakan demikian. Kita bisa nyanyi girang-girang. Ya, ketika semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang saya mau bertanya. Di dalam situasi seperti ini, bahkan sekarang sudah lewati 1 bulan lebih. Kita sepertinya sedang PSBB. Ya, dibatasi. Apakah saudara mulai merasa tidak aman? Keuanganmu merasa tidak aman. Kemudian engkau mulai bosan dengan, engkau mulai merasa tidak aman. Emosionalmu juga mulai merasa tidak aman. Damai sejahtera itu yang menjaga hati dan pikiran itu akan justru akan benar-benar terbukti ketika ada di dalam masalah, ada di dalam tekanan. Tapi kabar baiknya hari ini dengarkan firman. Dengarkan firman. Dengarkan firman. Keuanganmu mungkin lagi tidak aman sekalipun. Dengarkan firman. Karena Allah ingin shalom bagi hambanya. Allah ingin prosperity. Allah ingin keselamatan bagi hambanya. Tadi kita sudah baca di dalam Mazmur 35. Engkau punya tanggung jawab memang. Engkau punya pekerjaan yang harus engkau kerjakan. Tapi ingat, izinkan damai sejahtera menjaga hatimu. Dan damai sejahtera itu tetap memimpin hidupmu. Bahkan pada hari Rabu kemarin saya sempat singgung. Mungkin ada di antara engkau adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, mungkin engkau mulai terpikir juga. Ada banyak hal yang terpikir. Baik tentang jiwa-jiwa. Engkau mulai berpikir, aduh nih gimana ya jiwa-jiwa. Kalau biasanya saja mereka sudah kadang-kala malas-malasan. Apalagi sekarang. Tapi saya hanya mau sampaikan. Ketika engkau aman di dalam Tuhan. Engkau bisa doakan jiwa-jiwa. Engkau bisa doakan. Kami berdoa untuk seluruh jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi biarlah kita aman di dalam Dia. Aman di dalam segala sesuatu. Baik, sekarang kita lihat. Ada hal yang membuktikan bahwa Yohanes benar-benar dipimpin oleh damai sejahtera. Coba kita lihat Injil Yohanes 18. Injil Yohanes 18 ayat 5
15 dan 16. Injil Yohanes 18 ayat 15 dan 16. Perhatikan ini. Simon Petrus dan seorang murid lain, jadi ketika Yesus ditangkap di Getsemani, kemudian dibawa ke bait Allah untuk diadili. Perhatikan ini ya. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Nah, saudara lihat, Yohanes hanya menuliskan murid lain. Seorang yang aman, maka dia nggak membanggakan identitasnya. Dia selalu menuliskan murid lain, murid lain, murid. Murid itu, perhatikan, murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Jadi Yohanes itu dia punya kenalan imam besar. Catatan sejarah mengatakan dia kenal dengan Yusuf Kayafas. Ya. Anak dari Kayafas. Dia kenal dengan Yusuf Kayafas. Sehingga dia dikenal oleh orang-orang Yahudi itu. Itu sebabnya ketika sesudah Yesus ditangkap di Getsemani, semua murid meninggalkan dia. Mereka lari ketakutan. Yohanes mengajak Petrus untuk ikut Yesus. Di tengah Yesus dianggap sebagai pengkhianat, Yesus dianggap sebagai penjahat, Yesus dianggap sebagai penghujat Allah. Ingat, seorang yang mengikut Yesus dianggap juga adalah orang penghujat Allah. Saudara bisa bayangkan. Saya nggak mau singgung, tetapi mungkin ada di antara saudara. Saudara pernah punya masa trauma kelam karena keluargamu tersangkut dengan PKI. Sehingga engkau nggak bisa bekerja. Bahkan seringkali dulu di zaman Orde yang dulu seringkali ada tandanya. Saya bersama dengan istri pernah berjumpa dengan seseorang. Kami khusus datang ke kota lain dan menjumpai orang itu. Orang itu sebetulnya orang yang punya potensi. Tapi karena ayahnya anggota partai politik tertentu, sehingga sampai anak-anaknya gak bisa punya pekerjaan. Dia hanya jadi pembantu rumah tangga. Saudara bisa bayangkan begitu kuatnya. Nah, sekarang saudara bisa lihat Yesus dianggap sebagai penghujat Allah. Sehingga praktisnya murid-muridnya juga terancam. Tapi menariknya ayat ini mengatakan, coba kembali lagi ayat yang ke-15 tadi. Murid lain mengajak Simon Petrus masuk ke halaman istana imam besar. Karena si murid lain atau si Yohanes itu kenal dengan Yusuf Kayafas. Coba terus ayat yang ke-16, klik. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, dia nggak berani nggak masuk. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Jadi kita bisa melihat Petrus nggak berani masuk, cuman ingak-ingu orang Jawa katakan, hanya ngintip dari luar. Tapi kemudian Yohanes yang sudah masuk, dia keluar lagi, Petrus ayo masuk. Dia ngomong kepada perempuan penjaga pintu. Wow, rupanya tim internal security-nya ada yang perempuan juga. Siapa tahu nanti internal security gereja kita ada yang perempuan. Ya, entah siapa yang akan. Nah, Yohanes memperkenalkan kepada perempuan itu supaya membawa Petrus masuk. Tapi saudara lihat, perhatikan ayat 17. Ayat 17-nya, klik. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Perhatikan, jawab Petrus, bukan. Padahal jelas-jelas
Petrus diajak masuk sama Yohanes. Si perempuan penjaga pintu pasti tahu Yohanes murid dari Yesus. Dan dia yang membawa Petrus masuk. Saudara bisa melihat dari dua orang ini, mana yang aman di dalam damai sejahtera Allah? Yohanes. Dia dikenal sebagai murid orang itu. Bahkan saudara lihat perempuan penjaga pintu berkata, murid orang itu. Bukan berkata murid Yesus, murid orang itu. Murid penjahat itu, murid penghujat itu. Sama-sama sebetulnya mereka dalam kategori mereka tidak aman. Karena mereka adalah pengikut Yesus. Tapi saudara bisa melihat ada perbedaan. Jelas-jelas sebetulnya Petrus itu kalau dia ngomong saja, sama saja. Dia ngomong bukan, lah dia diajak masuk sama Yohanes. Dan penjaga perempuan itu juga kenal Yohanes itu murid Yesus. Jadi sebetulnya itu kan sama seperti burung onta yang bersembunyi tapi menaruhkan kepala di atas di dalam pasir. Kepalanya ketutupan, tapi badannya kelihatan. Sebetulnya nggak perlu Petrus dia menyangkal, dia sudah konangan. Yang membawa dia masuk adalah juga murid Yesus. Yang dikenal oleh imam besar, yang dikenal oleh penjaga pintu istana imam besar. Tapi saudara lihat, siapa yang aman di dalam damai sejahtera Allah, siapa yang tidak. Padahal bukankah Petrus pada malam sebelumnya dia berkata, Tuhan, ketika yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Ketika seseorang dia mulai andalkan, aku itu kompeten, aku itu punya potensi untuk melayani engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Akan terbukti lewat tekanan. Tapi ketika seseorang dia hanya berkata, Tuhan, saya hanya bersandar kepada kasih karuniamu. Gak ada yang bisa saya andalkan kecuali engkau. Dia aman. Bahkan coba lihat ayat yang ke-25 sampai 27. Ayat 25 sampai 27 mengatakan, ayat 25, Simon Petrus masih berdiri berdiam. Ya, jadi di dalam bait istana bait imam besar. Dia sedang berdiam. Kata orang-orang di situ, bukankah engkau juga seorang muridnya? Terus ayat 26. Ia menyangkalnya kata, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau telah kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Perhatikan ayat 27. Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam 3 kali. Ayat 17 dia menyangkal pertama. Ayat yang ke-26 dia menyangkal kedua dan ketiga. Padahal jelas-jelas dia masuk ke dalam istana imam besar bersama dengan Yohanes yang juga dikenal sebagai murid Yesus. Tapi seorang yang benar-benar mengandalkan kasih karunia Allah. Dia sadar, oke, gak ada yang bisa saya banggakan. Tapi dia aman di dalam. Dan kabar baiknya bahkan sampai ke salib Kristus. Petrus akhirnya gugur juga, tumbang juga. Tetapi sampai ke pinggir salib. Coba kita lihat Injil Yohanes 21. Tadi sempat kita singgung. Injil Yohanes 21 ayat yang ke-20. Injil Yohanes 21 ayat yang ke-20 mengatakan. Firman Allah mengatakan. Maaf. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Injil Yohanes 19 ayat 20. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan ayat 27-nya, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Hanya satu murid yang tetap ikut Yesus sampai di pinggir kayu salib. Mana murid yang lain?
Bapak Ibu Saudara sekalian, justru permasalahan-permasalahan membuktikan kepada siapa engkau berdasar dan berharap. Siapa yang memimpin hidupmu? Siapa yang menjadi andalanmu? Ketika andalanmu adalah kasih karunia Allah, ketika andalanmu adalah damai sejahtera Allah, engkau aman di dalam. Dan kabar baiknya, baik, sekarang kita akan akhiri. Kenapa Yohanes bisa aman? Kembali lagi, dia menemukan Yesus adalah Allah. Saya pernah singgung di beberapa waktu lalu, di minggu pertama. Injil Matius menuliskan Yesus sebagai Raja. Itu sebabnya ada silsilah kerajaan. Mulai dari Yesus sampai Abraham, sampai Daud, sampai kepada Abraham. Silsilahnya dari Yusuf. Kemudian Injil Markus menuliskan Yesus sebagai hamba. Sesuai dengan Yohanes Wahyu 4 melihat penyataan 4 makhluk lembu. Ya, yang pertama adalah singa. Kemudian yang kedua adalah lembu. Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Kemudian Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Tidak heran di dalam Injil Lukas ada silsilah Yesus. Lukas 3 mulai dari ayat 23. Tapi dari Maria. Dan silsilahnya itu terus sampai Adam. Sampai Adam. Menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Tapi Injil Yohanes menuliskan Yesus adalah Allah. Sehingga tidak heran Yohanes pertama, coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Untuk pertama kali dari Injilnya, Yohanes menuliskan gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan ayat yang kedua. Pada mulanya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sudah lihat. Di awal Injilnya, Yohanes menuliskan bahwa Yesus, dia memulai apa yang dia saksikan tentang Yesus. Dia awali dengan firman yang menjelma menjadi manusia dan dia adalah Allah. Bahkan menjelang penutup, coba kalau saudara lihat Injil Yohanes 20 ayat 31. Saya pernah singgung Injil Yohanes 20 ayat 30. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Penekanannya Yohanes, kamu harus percaya Yesus itu adalah Allah. Saya hanya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang engkau sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia perhatikan engkau. Dia adalah juru selamatmu. Tapi dia tahu juga semua kebutuhanmu. Dia tahu emosionalmu. Dia tahu perasaanmu. Tapi dia tahu juga kebutuhan-kebutuhan jasmanimu. Dia tahu apa yang engkau butuhkan tentang masa depan. Dia tahu engkau butuh damai sejahtera. Temukan pewahyuan Yesus adalah Allah lewat Injil Yohanes. Dan menarik sekali. Di dalam Injil Yohanes, ya secara cepat saja, saudara bisa melihat berulang kali Yesus selalu menyebutkan aku. Secara cepat bisa ikuti ya. Yang pertama, Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Kemudian Yohanes 8 ayat 12. Injil Yohanes 8. Akulah terang dunia. Duniamu sedang gelap. Masa depanmu sedang gelap. Ingat Yesus pernah berkata, akulah terang dunia. Apa yang rasanya engkau lihat samar-samar, Tuhan izinkan Tuhan terang dunia masuk dalam hidupmu. Karena dia berkata di dalam Injil Yohanes, akulah terang dunia.
Yohanes 9 ayat yang kelima. Injil Yohanes 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Mataharimu mungkin bisa saja tertutup awan. Mungkin rasanya engkau gak bisa melihat, semuanya mendung. Mungkin seperti ada gerhana. Atau mungkin engkau ada di penjara paling bawah, sama seperti Paulus dan Silas. Tapi ingat, Yesus adalah terang dunia. Engkau mungkin ada di gua singa sekalipun, tapi terang dunia itu adalah yang menerangi engkau. Singa tidak memangsa Daniel. Engkau mungkin ada di dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali, tapi terang dunia menyertai hidupmu. Kemudian Yohanes 10 ayat 7. Yohanes 10 ayat yang ke-7 mengatakan, aku berkata, akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat yang ke-9, Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Engkau sedang menemukan, ada di dalam ketidakpastian. Ingat, Yesus pintunya. Jangan coba masuk lewat pintu yang lain. Berharap pada paranormal, berharap pada ramalan, berharap pada yang lain. Ingat, Yesus pintunya. Ketika engkau masuk, engkau akan masuk dan keluar. Kabar baiknya, engkau bukan hanya sekedar masuk 1 kali, tapi engkau bisa masuk keluar. Engkau bisa kerjakan semuanya. Dan engkau akan selamat. Yesus pintunya. Yesus pintunya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, Yohanes, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apakah saudara domba-dombanya? Apakah saudara muridnya? Dia gembala yang baik. Dan kabar baik, gembala yang baik itu berikan nyawanya. Dia bukan hanya sekedar nyuruh-nyuruh engkau, kemudian mentungi engkau. Bukan. Tapi gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Dan itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Dia gembala yang baik. Kemudian Yohanes 11 ayat yang ke-25. Ayat yang lazim sekali. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mungkin ada di antara engkau sudah seperti tergeletak. Engkau enggak berdaya. Bisnismu mati. Masa depanmu mati karena engkau di PHK. Ingat, Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Engkau enggak tahu harus berbuat apa. Bahkan hak-hak pekerjamu sepertinya enggak diindahkan. Engkau seperti mungkin kayak anak buah kapal yang dilarung di laut oleh nelayan Cina. Engkau terkatung-katung. Izinkan Yesus jadi kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun dia menurut ukuran manusia sudah mati. Dia akan hidup. Terus beberapa ayat lagi. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Injil Yohanes 13 ayat yang ke-13 mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Yesus berkata, akulah guru, aku akan ajarkan. Aku akan ajarkan. Ada banyak, atau anak-anak, engkau mulai berpikir, aduh bosen belajar lewat online, pengen kangen sama gurumu, ya. Kangen sama sekolah. Itu sebabnya besok kalau sudah sekolah, jangan HP-an terus ya. Sekarang disuruh HP-an terus kan sekarang bingung. Ya, saudara-saudara yang lain juga, ya giliran sudah ketemu, HP-an terus. Manfaatkanlah pertemuan personal, itu lebih menyenangkan daripada. Buktinya sekarang kan social distancing kan membuat kita gak senang. Ingat, dialah guru dan dialah Tuhan. Dialah guru dan dia Tuhan. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang lazim juga. Tiga ayat terakhir. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Yesuslah jalannya. Dia adalah jalan yang benar. Engkau mau ikuti jalan siapa? Yesuslah jalannya. Dia jalan damai sejahtera. Dialah kebenaran itu. Dia kehidupan kita. Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Wow. Dialah pokok, dan kabar baiknya pokok anggur itulah yang menopang ranting-ranting. Hidupmu ditopang bukan oleh pekerjaanmu, bukan oleh duitmu, bukan oleh kekayaanmu. Hidupmu ditopang oleh firman-Nya yang berkuasa. Kita semua ditopang oleh Allah yang berkuasa. Di tengah masa yang sukar, apakah kita mau jadikan Yesus jadi pokok anggur kita? Apakah kita mau melekat kepadanya? Yang terakhir, Injil Yohanes 18 ayat yang ke-6. Yohanes 18 ayat yang ke-6 mengatakan, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, eheye. Saudara lihat, dia tunjukkan keilahiannya. Sebetulnya para prajurit itu langsung tumbang ke tanah. Tapi Yesus serahkan nyawanya supaya menebus dosa. Supaya apa? Kita yang harusnya mati, kita terima pertukaran ilahinya. Kita yang harusnya mati, kita hidup oleh kematian Yesus. Temukan dia. Dia adalah damai sejahtera kita. Mari bersama-sama pemuji, kita akan sama-sama naikkan sebuah pujian. Kita gak bisa pernah lari dari hadapan Tuhan. Dia punya rencana yang sungguh besar. Lebih besar daripada keadaanmu. Lebih besar dari kegagalanmu. Lebih besar dari kelemahanmu. Karena dia begitu mengasihi kita. Nyanyikan pujian ini. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan sama-sama nyanyikan pujian ini dengan iman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat,
Kita memang terbatas oleh ruangan, tapi mungkin ada di antara saudara-saudara sedang membutuhkan pertolongan. Saudara sepertinya sedang hilang akal. Saudara ada di dalam kegelapan. Kita bikin altar call secara maya, secara streaming itu. Engkau maju dengan iman. Bukan soal posisimu, tapi engkau mulai berkata, Tuhan, inilah yang saya butuhkan. Inilah yang saya butuhkan. Mungkin engkau sedang di dalam kegelapan. Jadikan Yesus sebagai terang dunia. Mungkin engkau gak tahu pilihan-pilihan mana yang harus engkau ambil. Dia adalah pintu. Dia adalah pintu supaya engkau bisa keluar dan masuk dan menikmati kehidupan. Tapi dia adalah gembala yang baik juga, yang rela mati demi engkau. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun sudah mati. Situasimu mungkin rasanya sudah mati, tapi kalau engkau percaya kepadanya, dia akan hidupkan. Dia adalah guru dan Tuhanmu. Buat anak-anak, dia adalah guru dan Tuhanmu. Engkau punya Tuhan yang mengasihi engkau. Engkau punya guru yang mau mengajarkan, yang akan membawa engkau kepada kemuliaan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia adalah pokok anggur. Dia adalah pokoknya, dan dia yang topang engkau. Engkau bisa berbuah karena dia adalah pokoknya. Tetapi dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Allah di atas segala situasi kita. Haleluya, haleluya. Dimanapun engkau berada, engkau boleh mengangkat tangan, engkau menyerah kepada Tuhan. Iralah balabasir, kaya rala. Ya, sungguh indah Tuhan, yang terbaik, yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Engkau sudah sediakan, engkau berikan damai sejahtera-Mu. Iralah tabayar, iralah tabasayar, iralah iralah takayar. Engkau jamah, engkau jamah, engkau jamah, engkau jamah, engkau jamah. Haleluya, 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 haleluya. Ya, engkau taruhkan tanganmu, engkau tumpahkan tanganmu, engkau tumpahkan tanganmu atas setiap kami. Engkau pegang tangan kami, engkau pancarkan keilahianmu. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya engkau adalah the great I am. Engkau adalah Allah, engkau adalah guru dan Tuhan kami. Engkau adalah pokok anggur, engkau Allah yang menopang kami. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi, engkau besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami aman dalam damai sejahtera-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat semua yang Engkau izinkan kami alami. Engkau tetap ada di setiap musim dalam hidup kami. Musim boleh berlalu Tuhan, semuanya boleh berganti, tetapi kami tahu Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Kami aman di dalam Engkau. Damai sejahtera-Mu Engkau berikan bagi kami. Damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan bagi kami. Dan damai sejahtera-Mu tidak seperti dari dunia ini. Dan damai sejahtera-Mu itu akan terus menerus mengalir dalam hidup kami, bahkan di dalam segala hal hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di saat-saat ini Tuhan, kami terima pewahyuan khusus tentang Engkau. Kami terima Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja dan pemuda. Kami terima pewahyuan Yesus adalah Guru dan Tuhan, Juru Selamat kami. Pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga, bahkan sampai orang lanjut usia, kami percaya Engkau adalah terang dunia kami. Engkau adalah pintu itu. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah pokok anggur yang benar. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah jalan kami. Kami nggak bisa lihat jalan di depan kami, tapi kami mau berjalan berdiri atas kebenaran firman-Mu. Dan sebagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, kami pun akan berjalan di atas gelombang permasalahan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengalami Tuhan, kami mengalami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan terus nyatakan Tuhan kehidupan-Mu lewat kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berdoa, Tuhan berkati kota kami dan kabupaten kami masing-masing Tuhan. Khususnya buat di gereja ini, Kota Temanggung, Kabupaten Temanggung. Berkati Tuhan Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajaran masyarakat yang ada. Engkau taruhkan berkat-Mu Tuhan. Engkau lindungi juga Tuhan. Di tengah masa yang sukar ini, kami berdoa juga buat provinsi kami masing-masing, siapapun yang menyaksikan. Tetapi secara khusus kami berdoa buat provinsi Jawa Tengah. Berkati gubernur, wakil gubernur, jajaran yang ada, seluruh penduduk yang ada di Jawa Tengah. Engkau taruhkan berkat-Mu, kasih karunia-Mu turun. Bahkan Tuhan, atas situasi ini kemuliaan Allah dinyatakan. Secara khusus kami berdoa buat Indonesia. Berkati presiden, wakil presiden, jajaran kabinet yang ada, pemerintah yang ada Tuhan. Seluruh mereka yang berada di garda depan, tim kesehatan maupun tim perekonomian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau taruhkan berkat-Mu Tuhan. Maupun Tuhan dari seluruh aspek, mulai dari Tuhan wawasan kebangsaan Tuhan, kehidupan sosial Tuhan, perekonomian, perindustrian Tuhan, pertanian, sampai pada kelautannya, Engkau taruhkan berkat-Mu Tuhan. Berkati masyarakat Indonesia juga, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Dan kami yakin Tuhan, berkat-Mu Tuhan menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, jalani hari-harimu dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan oleh korban Yesus di kayu salib, sehingga engkau terima damai sejahteranya. Engkau tidak pernah sendirian, karena Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau, keluarga, serta di balik orang-orang di balik bayangmu, dari mara bahaya, sakit penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, maupun dari pelecehan-pelecehan. Masa depanmu aman di dalam Tuhan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati.